Selamat pagi, nama saya Simi Suenda. Asal sekolah saya SMP Negeri 1 Balingga. Pendidikan terakhir STKIP Abdi Wacana Wamena. Untuk itu saya untuk mempelajari, mematerikan pada hari ini tentang materi teks fantasi. Sekolah SMP Negeri 1 Balingga merupakan termasuk Kabupaten Lanijaya di salah satu distrik Balingga, dan situasi sekolah saya di SMP Negeri 1 Balingga ini, apa yang saya hadapi siswa sesuai dengan kondisi yang ada di SMP Negeri 1 Balingga, dan literasi pembelajaran saya dengan teman-teman guru saya sesuai dengan apa yang ikuti kondisi dan ikuti kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum K13, dulu KTSP, sekarang K13, dan kemudian tahun 2021 kurikulum Merdeka. Namun di sini belum berlaku kurikulum Merdeka dan kurikulum K13 kalau di kondisi kami, sehingga kami akan ikuti KTSP dan K13. Untuk itu saya akan laporan singkat untuk keadaan sekolah saya di SMP Negeri 1 Balingga, distrik Balingga. Demikian laporan saya. Terima kasih. Sebelum saya masuk pada materi hari ini, saya memperkenalkan nama saya Simi Suenda, asal SMP Negeri 1 Balingga. Untuk itu, sebelum kita masuk pada materi hari ini, saya awali dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. 3. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada hari ini kami anak-anakmu sebelum mempelajari materi kami dari awali pertengahan sampai akhir ini, Tuhan Yesus pimpin kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sebelum saya masuk dalam pembelajaran materi kemarin yang tentang apa yang kita lalui. Apa? Materi tentang bahasa Indonesia tentang apa? Sastra. Itu materi yang kita ikuti dengan sastra tentang cerpen. Materi yang kita lalui pembelajaran kemarin. Ada yang ingatkah tidak? Ingatkah tidak? Ya. Untuk itu hari ini kita masuk pada materi yang tentang cerita fantasi. Teks cerita fantasi. Tujuan pembelajaran tentang cerita fantasi pengertian teks fantasi. Teks fantasi adalah dasar cerita narasi, cerita titik utama, cerita yang tidak masuk akal-akalan. Cerita ini biasa muncul dari tokoh, peristiwa, latar, kejadian yang ada dalam cerita. Nah, cerita ini, struktur tentang cerita fantasi, ada beberapa unsur-unsur yang kita perlu anak-anak peserta didik memahami tentang cerita fantasi. Itu satu, tentang tema. Yang kedua, tentang alur. Nah, tadi sudut pandang, gaya bahasa, amanat. Unsur-unsur tersebut kita bisa menjelaskan tentang tema. Tema itu adalah gagasan, pokok pikiran, cerita
narasi atau fantasi. Terus alur itu waktu penokohan, cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh, sudut pandang, posisi pengarang dalam membawa cerita, amanat, gaya bahasa, menciptakan suasana nada, suasana tertentu yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca karyanya. Ya, struktur tentang cerita fantasi ini ada beberapa contoh yang saya tampilkan di media pembelajaran saya. Itu video tentang contoh tes fantasi. Di sini hanya sedikit saja yang kita nonton video. Buka di mana ini? Halo teman-teman, selamat datang di Suara Dongeng. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman kalian. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dongeng selanjutnya. Terima kasih. Dongeng untuk hari ini adalah dongeng Hikayat Sapi dan Kerbau Bertukar Kulit. Selamat mendengarkan. Alkisah. Di zaman dahulu, saat sapi dan kerbau masih menjadi sahabat, pada masa itu si sapi mempunyai warna kulit hitam agak kecoklatan, sedangkan si kerbau kulitnya berwarna putih. Dikisahkan pada suatu hari, di sebuah padang rumput yang hijau, datanglah seorang pendatang baru. Pendatang baru itu adalah banteng dengan tanduk yang besar juga lucu. Dan dengan warna kulit hitam gelap menjadikan si banteng tampak sangat gagah, sehingga para sapi betina di padang rumput itu sangat mengagumi si banteng. Singkat cerita, dengan cepat sekali kabar angin tentang kegagahan si banteng tersebar sampai ke penjuru padang rumput. Dan si banteng pun menjadi primadona dan buah bibir para sapi-sapi dan kerbau betina. Si sapi jantan yang memiliki warna kulit hitam agak kecoklatan itu tidak terlalu mempedulikan tentang kabar yang menjadi buah bibir itu. Ia mensyukuri karunia yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Akan tetapi, tidak begitu dengan si kerbau. Ia malah iri dan sangat cemburu kepada si banteng yang menjadi primadona dan diidolakan para betina. Si banteng, apa hebatnya dia? Menukar kulitnya kembali. Tapi si sapi selalu bilang, "Mau." Dalam artian, aku tidak mau. Nah, itulah mitos Alkisah kenapa kerbau berwarna hitam kecoklatan dan kenapa kulit si sapi terlihat menggelembir di bagian lehernya. Alasan yang menjelaskan bunyi suara si sapi berdasarkan bahasa Jawa, yaitu Allah. Artinya tidak mau. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan dongeng Hikayat Sapi dan Kerbau Bertukar Kulit. Teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman kalian semua. Teman-teman, jangan lupa tekan tombol lonceng ya untuk pemberitahuan dongeng selanjutnya.
hasilnya. Bye-bye. Yaitu tentang yang anak-anak saya membacakan sebelum saya masuk pada saya membagikan LKPD. Jadi anak-anak 4 kelompok. 4 kelompok ini anak-anak punya ketua, sekretaris masing-masing. Saya membagikan LKPD. LKPD anak-anak bisa tulis nama, ya, kelompok 1 mana? Kelompok 2 mana? Kelompok 3? Oh, yang 4 tadi ada situ lapis kan? Ya, yang 4 ini. Nah, sekarang anak lihat di situ. Di situ ada contoh tes fantasi tentang kerbau dan sapi yang bertukar kulit. Kalian boleh membaca itu cerita tentang fantasi. Contohnya kerbau dan sapi yang bertukar kulit. Kalian membaca paragraf itu sampai akhir dan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Dan hasilnya harus membacakan, presentasikan ke depan. Karena tulis nama kedua anggota tulis. Ya, silakan kelompok 1 hasilnya, perkenalkan nama dan membacakan hasil pembahasan. Kami kelompok 1 ingin memperkenalkan nama kami. Yang pertama, Abu Rai Jikwa. Yang kedua, Jona Buenda. Yang ketiga, Rani Jigi Balom. Yang keempat, Risa Luenda. Yang kelima, Jendira Jigi Balom. Yang keenam, Alin Cewen Werenengga. Nanti baca yang bikin sini tadi. Baca hasil kerja. Saya akan membacakan presentasi kelompok 1. Bacalah teks cerita fantasi di atas setelah itu tentukan struktur teks fantasi tersebut dengan mengisi kolom di bawah ini. Struktur 1, tempat 1, padang rumput. Yang kedua, di tepi pantai sungai. Isi teks.
kerbau mau tukar kulit dengan sapi. 2. Waktu pada waktu siang hari banteng datang di padang pasir gurun. Kerbau datang menemui sapi yang sementara mandi di sungai. 3. Suasana 1. Tidak menyenangkan. 2. Kerbau paksa. 3. Kerbau iri. 1. Kerbau tidak bersyukur. 2. Sapi merusak merasa kasihan kepada kerbau, akhirnya mereka tukar kulit. Terima kasih. Itu adalah jawaban dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, tanggapan dari kelompok 1 hasil presentasi. Yang kelompok lain ada tanggapan atau masukan tentang materi pembahasan mereka. Ada bisa kamu baku berdiskusi tentang kerbau bertukar kulit dengan sapi ini. Bisa ada lain tanggapan, bisa tanya kepada kelompok 1. Ada? Saya mau tanya, kenapa kerbau mau bertukaran kulit dengan sapi? Kerbau bertukar kulit dengan sapi karena kerbau iri dengan sapi. Kelompok lain ada? 3, 4. Silakan tanya. Diskusi dulu. Itu cerita tentang kerbau bertukar kulit. Sudah bagus. Kelompok 1. Silakan kelompok 4. Kenapa sapi memiliki ide untuk mengubah warna kulitnya? Sangat bagus pertanyaan. Ada tanggapan dari pertanyaan dari kelompok 4. Dari kelompok 1 ada bisa melengkapi atau jawaban dari mereka. 1, 2 kata, silakan. Imamku bicara kurang jelas. Kenapa sapi memiliki ide untuk mengubah warna kulitnya? Bagus, pertanyaan sangat bagus. Itu karena sapi juga ingin disukai banyak wanita. Ya, semangat itu. Jawaban dari kelompok 1 apa tadi? Karena Sama seperti kerbau. bagus. Karena kerbau ini dia ingin sama dengan kulit kerbau ini ingin sama dengan sapi. Bagus. Tas. Sekarang kelompok 2 hasil kerja baca.
Nanti tanggapan dari kelompok yang lain nanti siap seperti tadi. Saya akan membacakan kelompok, anggota kelompok Perakambuto, Yani Gogoya, Depris Gibalo, Nion Tabuni, Ruth Pisela Wanimbo, Catherine Santiwea. Bacalah cerita fantasi di atas, setelah itu tentukan struktur teks fantasi tersebut dengan mengisi kolom di bawah ini. Nomor 1, struktur. Orientasi, mengenalkan lantan tokoh. Kerbau dan sapi bersahabat. 2. Kerbau merasa iri dan cemburu terhadap banteng. Kerbau datang sapi sementara mandi. Waktu pada suatu masa pada suatu hari, suasana kurang menyenang, maka banteng datang di padang rumput. Kerbau tidak mensyukuri apa yang Tuhan kasih. Ya, kelompok lain ada tanggapan bisa tanya ke kelompok 2. Adakah tidak? Kelompok lain ada tanggapan untuk hasil kerja kelompok 2? Silakan. Yang tertawa dulu. Banyak kan. Ya. Kelompok lain ada? Kira-kira adakah tidak? Tidak? Tidak ada? Oh ya, kelompok 1 silakan. Kenapa kerbau mau datang jauh-jauh untuk ketemu sapi? Karena mau bertukaran kulit. Jawabannya pas toh? Sudah dengar? Sudah. Ya, karena dia mau ingin bertukar kulit. Betul loh jawabannya itu. Oke, kelompok lain adakah tidak? Kelompok 3, 4? Tidak ada? Ah, ya. Sekarang baca kelompok 3. Hasil kerja. Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan nama. Yang pertama Daud Jikwa, yang kedua Moses Wenda, yang ketiga Selda Renta, yang keempat Lani Wanimbo, yang kelima Ana Gigi Balon, yang keenam Kopi Lambu Wenda. Bacalah teks cerita fantasi di atas. Setelah itu, tentukanlah struktur teks fantasi tersebut dengan mengisi kolom di bawah ini. 1. Struktur. Tempat. 1. Padang rumput. 2. Sungai. Isi teks. Kerbau dan sapi bertukaran kulit, namun kerbau berkulit tebal dan sapi berkulit tipis. 2. Waktu panjang siang hari pendatang baru. Isi teks. Kerbau membantu terus kepada sapi untuk bertukar kulit. 3. Suasana. 1. Tidak mengenakan. 2. Kerbau tidak mensyukuri apa yang ia dapat Tuhan. Isi teks.
Sapi merasa kasihan kepada kerbau, akhirnya mereka bertukar kulit. Terima kasih. Ya. Kelompok lain ada tanggapan dari hasil kelompok 3? Ada? Ya, silakan. Kelompok 1. Kenapa setelah sapi bertukaran kulit dengan kerbau, kerbau tidak marah? Bagaimana? Kenapa setelah sapi bertukaran kulit dengan kerbau, kerbau dia tidak marah? Ya, tidak setuju masuknya toh? Ya. Karena sapi punya kulit kecil, Ya, pas. Tipis. tipis. Ya. Itu jawabannya. Kelompok lain ada? Kelompok 4. Ada ke tidak? Ya, silakan. Mengapa kerbau merasa iri? Mengapa kerbau merasa iri? Kenapa? Dia jawab. Ya. Karena kulitnya tipis. Karena dia tidak bersyukur. Ya. Tadi pertanyaan dari kelompok 4. Suara keras, Bapak bisa dengar dulu. Mengapa kerbau ingin bertukaran kulit? Ini terus. Yang pertanyaan lain tidak ada. Mengapa kerbau iri? Jawabannya sudah sama. Yang penting kerbau iri karena sapi tidak setuju untuk menukar kulit warna. Ya, sudah. Nah, sudah. Terus hasil dari kelompok 4 yang hasil kerja bisa baca. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Yang pertama Eta Wenda, yang kedua Anggi Christine Jibalom, yang ketiga Toli Dani Jibalom, yang keempat Yusmin Tabuni, yang kelima Rutsita Wenda, yang keenam Silkai Jibalom. Bacalah teks cerita fantasi di atas. Setelah itu tentukanlah struktur teks fantasi tersebut dengan mengisi kolom di bawah ini. 1. Tempat 1. Di padang rumput di sungai. Padang rumput, padang baru, ya, namanya banteng yang memiliki tanduk runcing, membuat kagum terhadap kerbau dan sapi. 2. Waktu siang hari, banteng datang padang gurun. Kerbau datang menemui sapi di sungai. Yang ketiga, suasana 1. Tidak menyenangkan. 2. Kerbau memaksa-maksa. 3. Kerbau iri. Kerbau tidak bersyukuri. 2. Sapi merasa kasihan kepada kerbau. Akhirnya mereka tukar kulit. Terima kasih. Terima kasih atas baca presentasi hasil kerja dari kelompok 4. Ada dari kelompok lain bisa tanggapan atau pertanyaan tentang teks, contoh tentang materi tes fantasi. Ada?
Ada tanggapan lain, adakah dari kelompok lain? Tidak ada? Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih. Materi kami hasil dari diskusi kelompok dan pembacaan presentasi sampai di sini. Materi hari ini kami materi tentang teks fantasi, teks fantasi. Ya. Teks fantasi itu gambaran tentang imajinasi atau angan-angan atau pikiran dalam bentuk cerita. Itu gambaranmu tentang teks fantasi. Ya. Dan tujuan struktur teks fantasi kita sudah membahas, dan unsur-unsur teks fantasi ada berapa bagian, yaitu 7 bagian, dan kami sudah akhiri dari materi hari ini. Saya materi tentang teks fantasi sudah sampai di sini. Nanti lain yang kita besok untuk tentang materi yang tentang cerita sastra, tentang materi tentang sastra atau tentang apa kita ikuti materi untuk kemudian atau besok atau jam berapa, jam bahasa Indonesia ya. Yang saya hari ini untuk materi saya sudah sampai di sini. Untuk itu kami tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih Bapa kami yang ada di dalam surga. Hari ini materi pembelajaran kami dari awali pertengahan akhir titik ini, Tuhan. Sebelum kami akan meninggalkan tempat ini, terlebih dahulu kami datang kepadamu. Engkau Yesus pimpin kami, sebagai guru yang agung mengajar kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi semua. Pagi Pak Guru. Ada semangat? Semangat. Ya, kalau semangat bisa tepuk tangan semua. Oke, terima kasih. Akhiri dari kegiatan pembelajaran saya tentang teks fantasi. Kerbau bertukar kulit dengan sapi. Demikian selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.